Dua sisi saya lanjutkan kembali, saya ke Bung Nara. Bung Nara, bagaimana Anda melihat operasi dari Densus yang kali ini lagi-lagi mengakibatkan korban jiwa ya, ditembak mati, harus dilumpuhkan seperti itu, penangkapan proses seperti ini? Ya, ini diskusi ya, jadi bukan soal membela teroris atau bukan, ini diskusi. Jadi setiap orang berhak berpendapat. Yang pertama, ini jelas sebuah operasi. Operasi itu pasti ada persiapan, ada rencana, ada biaya, mungkin malah ada latihan sebelumnya, operasi. Yang kedua, korban saudara Dr. Sunarti ini bukanlah orang liar, bukan orang yang tidak memiliki alamat, bukan orang yang susah untuk ditemukan. Sunarti ini punya pasien di sana. Saya telepon beberapa teman yang di dekat-dekat rumah Dr. Sunarti. Itu pasiennya banyak dan gratis, artinya menangkap dia dimanapun bisa. Tetapi ini rupanya terjawab tadi Pak Benny Mamoto yang mengadakan penelitian ke sana, ada kekhawatiran ya, bahwa kalau ditangkap lain hari mungkin sudah kabur atau mungkin menyediakan mempersiapkan senjata, bom atau apa, atau nuklir misalnya. Terjawab itu. Yang ketiga yang perlu saya bahas nih, seseorang melakukan perlawanan kepada orang lain, apalagi itu adalah petugas ya, Densus ya. Ada dua kemungkinan ini. Pertama, dia tidak tahu kalau itu Densus. Rupanya tadi itu terjawab bahwa Densus sudah memperkenalkan diri. Kami Densus, Anda tersangka akan melakukan penangkapan. Sayang tidak ada di video. Nah, yang kedua, kemungkinan dia kenal Densus. Lalu melakukan perlawanan ya, karena dia merasa terancam. Mungkin juga yang ketiga ada yang lain di luar dua-duanya itu mungkin melakukan perlawanan itu sengaja karena dendam. Karena sebelumnya telah berhubungan dengan Densus. Tapi saya tertarik yang satu dan dua. Yang satu sudah terjawab. Yang dua saya rasa belum. Karena begini. Ini saya melihat di forum-forum diskusi yang menyebabkan kasus ini ramai dan gaduh. Itu karena banyak hal-hal yang dianggap, mohon maaf sekali, kurang masuk akal misalnya. Apa yang kurang masuk akal? Nah, misalnya ini sebelum press conference kemarin Komnas HAM, itu justru banyak yang percaya kalau dia melakukan siksak, nabrak petugas, dan lain-lain gitu ya. Masyarakat banyak melihat bahwa dia melakukan perlawanan, kemudian Densus itu mengambil jenazah korban ini keluar dari mobil. Tapi setelah ada press conference Komnas HAM, justru menimbulkan banyak tanda tanya itu. Selain banyak hal yang tidak terekam di situ, kemudian diakui dan itu sangat susah karena yang bersangkutan sudah meninggal. Itu ada hal-hal yang di situ harus dijelaskan. Misalkan mobil itu kan selain malam hari kejadiannya, mobil itu kacanya gelap. Kalau dalam video itu, artinya apa? Masyarakat tidak bisa meyakinkan bahwa korban ada di dalam mobil itu. Ini ya, kalau kita lihat di dalam tayangan ini tidak teridentifikasi. Jadi Anda ingin menunjukkan bahwa tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil itu. Yang kedua, petugas yang ada di kabin belakang dua orang ataupun yang mengkuntit di belakang maupun depan, itu nggak jelas pakai uniform Densus atau tidak. Ini yang menyebabkan kemungkinan kalau saya di dalam mobil kemudian tiba-tiba ada orang, saya Densus tidak memakai uniform Densus atau tidak membawa surat tersangka, atau apapun itu bukti bahwa Densus, ya mungkin secara normal orang akan refleks melawan itu dengan berbagai cara. Karena dia itu memiliki penyakit stroke, ini menurut informasi ya, tapi di CCTV banyak beredar, dia memang membawa tongkat sekali-kali, dan tetangganya juga saksi, mereka si korban membawa tongkat. Jadi korban secara refleks akan melakukan perlawanan. Oke, coba kita akan minta klarifikasi dari Pak Ramadan ya. Pak Ramadan, ketika melakukan memperkenalkan diri, pasti anggota Densus memiliki identitas nggak, baik itu di badan, pakaian, dan lain-lain? Ketika mengenalkan diri, anggota telah menyampaikan bahwa dirinya Densus 88 dan akan melakukan penangkapan. Uniform yang digunakan adalah rompi. Rompi itu ada tulisannya. Jadi bukan pakaian dinas seperti saya ini, tapi memang uniform Densus itu memang rompi hitam dan ada tulisan polisi. Ya. Oke, ada identitas tulisan polisi berarti ya, bisa terlihat dengan jelas. Rompi itu rompi anti peluru, Mbak. Ya tentu itu digunakan untuk SOP dari anggota Densus dalam melakukan penangkapan memang pakaiannya uniform, bukan pakaian dinas coklat seperti ini. Oke, artinya Bung Nara terjawab bahwa ada identitas di situ. Baik, artinya
kemungkinan karena yang bersangkutan sudah meninggal ya, saya nggak tahu ya kejadiannya karena secara logika kita nggak mungkin bertanya pada jenazah. Berarti setiap operasi seperti itu Densus tidak pernah melakukan penyamaran, penangkapan pun memakai uniform bertuliskan polisi yang sering kita lihat di TV itu Pak ya? Ya betul. Nah oleh karena itu begini, sesungguhnya tidak perlu menurut saya ya, mohon maaf nih, Densus itu dibiayai untuk memakai istilahnya apa ya, baju atau seragam yang dia pertahanan dirinya itu luar biasa dahsyatnya. Ya. Artinya kalau saya yakin satu Densus melawan 10 orang yang tidak bersenjata, itu masih menang Densus. Perlawanannya, serangannya dan sebagainya, Densus memiliki itu. Jadi kalau yang alasan pertama untuk khawatir nanti menimbulkan korban petugas, untuk petugas, saya yakin itu kecil kemungkinan. Tapi kalau untuk masyarakat, banyak masyarakat yang percaya, khawatir masyarakat menjadi korban. Nah pertanyaannya adalah sekarang, kenapa ya? Ini kan cuma satu orang, katakanlah dengan bendahara yang sebelumnya ditangkap, lebih bagus, saya saran saja. Tadi di awal saya bilang kan bukan orang liar nih, Pak, ini kan orang terkenal di sana itu, ditangkap di rumah, ya dengan strategi Densus lah, resikonya lebih kecil. Kalau soal trauma keluarga kan sudah biasa, Densus 88 melakukan penangkapan seperti itu, tapi nyawa diutamakan. Mohon maaf sekali, dalam Islam sangat ketat soal nyawa. Kalau menghabisi nyawa manusia biasa, menghabisi satu orang seperti menghabisi seluruh bumi. Tapi kalau khusus, mohon maaf saya nggak tahu, niatnya adalah menghabisi dia sebagai muslim, itu seperti menghabisi seluruh dunia lalu balasannya adalah neraka. Ini keyakinan muslim. Jadi menurut saya sudah jelaskan statusnya sebagai tersangka teroris di sini ya, bukan tapi kan status tersangka ini kita tahu kan baru setelah meninggal. Tentu ada alasannya, kalau disampaikan sebelumnya dia akan kabur, tentu itu bisa saya tebak ya. Tetapi kalau penangkapannya di rumah dengan segala risiko lebih kecil menurut saya, karena yang ditangkap kan ada penyamaran, ada mapping, ada penyamaran dulu ya, mengetahui bahwa dia juga nggak sehat-sehat aman, umurnya sudah tua juga. Saya kira lebih mudah di rumah dan tidak tanpa risikonya lebih kecil dibanding di jalan, maka inilah yang membuat gaduh di masyarakat. Boleh ditanggapi Pak Ramadan, kenapa tidak dilakukan di rumah, resiko lebih kecil ya, untuk trauma bisa dilakukan healing nantinya ya? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Benny Mamoto ya. Pertama masalah traumatik ya di depan keluarga, kemudian juga sanksi sosial ya yang akan diterima para pelaku terorisme, sehingga memang hal-hal itu kita upayakan tidak di sana. Dan juga kita akan menghindari penangkapan seperti di tempat praktek dokter, kemudian juga misalnya di tempat ibadah. Nah tentu tempat-tempat yang paling baik ya, yang paling tepat digunakan adalah di jalan. Itu sudah melalui pertimbangan yang matang ya. Seperti saya jelaskan, di 2 minggu terakhir ini ada 20 penangkapan dan tidak ada resiko siapa-siapa. Karena apa? Karena yang ditangkap kooperatif. Ya. Anggota pun juga melakukan penangkapan dengan mengenalkan diri itu bukan seperti perampok. Penangkapan itu secara humanis disampaikan, kami adalah petugas dari Densus dan kami akan melakukan penangkapan terhadap saudara. Ya. Jadi jangan ya membuat cerita kalau seolah-olah dia takut dirampok atau apa. Jadi ya kita melakukan penangkapan juga, sebelumnya juga ada yang jam 4 pagi. Nah itu kita berikan penangkapan yang humanis ya. Kita tidak akan melakukan di tempat ibadah, misalnya di masjid, tidak mungkin itu kita lakukan. Di rumah tadi udah dijelaskan oleh Pak Benny Mamoto, traumatik keluarga juga akan sanksi sosial kepada para pelaku. Dan sekali lagi yang perlu dipahami bahwa yang dihadapi ini adalah tersangka tindak pidana teroris. Yang poinnya sudah saya tangkap Pak Ramadan, sebentar, poinnya sudah saya tangkap. Saya ingin ke Pak Endro terlebih dahulu. Pak Endro, kalau kita melihat tadi pertimbangan dari pihak kepolisian atau Densus adalah karena ada kekhawatiran melakukan perlawanan. Jika dibandingkan dengan penangkapan yang dilakukan di Tangerang dan lain-lain, itu usianya jauh lebih muda ya. Boleh dijelaskan nggak secara fisik seperti apa sih Dr. Sunardi ini? Karena kita juga melihat ada tayangan yang beredar kondisi fisik Dr. Sunardi yang menggunakan tongkat. Boleh mungkin juga diputar kembali di sini nantinya. Silakan Pak Endro. Ya jadi begini. Tujuan dari proses penegakan hukum adalah mendapatkan keadilan dan mendapatkan kepastian hukum.
tentu saja ini akan diproses oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ending dari Dr. Sunarti ini adalah tidak adanya kepastian. Apakah kemudian Dr. Sunarti ini teroris atau bukan? Di dalam hak-hak asasi manusia yang sebagaimana di dalam PBB, seseorang yang dituntut atas sebuah perkara pidana harus dianggap tidak bersalah hingga ada sebuah putusan pengadilan. Dengan demikian, akhir dari proses pengadilan ini menjadi gugur dan merugikan semua pihak, termasuk adalah sangkaan yang dibangun oleh kepolisian baik di dalam BAP maupun saksi-saksinya. Kemudian yang kedua, apakah kemudian ini sudah berkeadilan? Tentu saja masing-masing punya rasa yang dirugikan. Kepolisian dirugikan, masyarakat dirugikan, keluarga dirugikan. Maka proses dari ini semua, tujuan penegakan hukum bisa dikatakan gagal. Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa sejak 2006, Dr. Sunarti itu mengalami cacat pada kaki sebelah kirinya karena ada kegiatan di tanggap bencana di Banten, yang sebenarnya beliau ini jika kemudian ditangkap tidak dalam keadaan membawa mobil akan lebih mudah dan akan mempunyai risiko yang sedikit. Ini tentu saja akan menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum khususnya kasus terorisme di Indonesia, apalagi Pak Kadensus itu menyatakan bahwa penegakan hukum kasus terorisme tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan penegakan hukum ataupun kemudian dengan pendekatan persuasif. Ini sebagaimana amanah di dalam undang-undang terorisme. Ya. Antara memerangi terorisme dan memerangi teroris itu tentu saja berbeda. Sedangkan bisa dikatakan Pak Sunarti ini lunak, tidak harus dengan jangan kekerasan. Oke Pak Endro, tapi ternyata tadi Anda menyebutkan harusnya tanpa kendaraan itu posisinya lebih lemah begitu ya untuk dilakukan penangkapan. Tapi ternyata polisi punya pertimbangan lain tadi kalau kita lihat justru posisi terlemahnya di luar rumah tadi Pak Benny Mamoto menyebutkan ya. Nah bagaimana ini dua hal yang bertolak belakang, nanti akan kita lanjutkan kembali diskusi ini usai jeda sesaat lagi.